Halo, perkenalkan, nama aku Nada Destriani. Aku dari Universitas Widyatama. Di video ini aku mau ngejelasin ke teman-teman semua tentang materi pengambilan keputusan manajemen. Jadi ini tuh merupakan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, buat kalian kuliah di jurusan manajemen, kalian bisa belajar nih tentang materi ini. Ya, semoga apa yang aku sampaikan sekarang ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kita mulai aja. Pertama-tama aku mau ngejelasin dulu apa sih bedanya problem solving dengan decision making. Kalau problem solving itu merupakan suatu proses pemecahan masalah yang terletak pada analisis dan sistematis, yang kemudian kita akan menemukan akar masalah, sehingga dan akar masalah tersebut itu akan kita hilangkan atau akan kita hapuskan. Sedangkan decision making itu merupakan tindakan memilih berbagai solusi yang dapat memecahkan masalah. Jadi si decision making itu merupakan bagian dari problem solving. Di setiap keputusan yang dibuat oleh seorang manajer itu pasti akan berdampak pada nilai bisnis perusahaan. Maka dari itu, seorang manajer tidak bisa asal-asalan dalam membuat sebuah keputusan. Ia harus melakukan berbagai analisis dalam menentukan keputusannya. Dalam membuat sebuah keputusan, ada proses yang harus dilalui, ada tahapan yang harus dilalui oleh seorang manajer. Tahapan itu terdiri dari 4, yaitu tahap intelligence, design, choice, dan implementation. Untuk tahap intelligence itu merupakan tahap di mana seorang manajer menemukan sebuah masalah, kemudian ia identifikasikan, dan ia pahami masalah tersebut apa sih yang menjadi akar masalahnya. Tahap kedua adalah tahap design, di mana seorang manajer akan mengidentifikasikan dan dia akan mencari solusi-solusi alternatif yang dapat memecahkan sebuah masalahnya. Next, ke tahap 3 adalah tahap choice, di mana seorang manajer akan memilih solusi yang terbaik, yang tepat untuk memecahkan sebuah masalahnya. Terakhir adalah tahap implementation. Jadi tahap ini tuh solusi yang sudah dipilih tadi, solusi yang tepat itu akan diterapkan di perusahaannya dan akan diimplementasikan. Dan seorang manajer juga akan mengawasi apakah si solusi tersebut itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Next, kita masuk ke klasifikasi keputusan. Di sini itu terbagi menjadi 3, yaitu ada structure, unstructured, dan semi-structured. Untuk keputusan structure itu merupakan keputusan bersifat berulang dan rutin. Biasanya sudah ada prosedur yang jelas untuk menanganinya. Lalu ada unstructured, merupakan keputusan bersifat tidak rutin. Biasanya keputusan itu bersifat jangka panjang dan dibuat oleh seorang manajer yang sudah berpengalaman atau sudah profesional. Terakhir adalah semi-structured, di mana keputusan sebagian dapat diprogram dan keputusannya itu bersifat jangka pendek. Selanjutnya adalah peran manajerial. Para manajer itu memerankan peran penting dalam sebuah organisasi. Tanggung jawab seorang manajer itu juga sangat besar karena mereka akan mengambil sebuah keputusan. Mereka membuat sebuah laporan, mereka juga harus menghadiri berbagai rapat. Peran manajer juga dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada peran interpersonal, peran informasi, dan juga peran pengambil keputusan. Untuk peran interpersonal itu di mana seorang manajer itu menjadi figur utama di dalam sebuah organisasi. Ia menjadi seorang pemimpin dan dia juga menjadi penghubung antara perusahaannya dengan dunia luar. Lalu ada peran informasi, di mana seorang manajer itu menjadi pusat saraf organisasi. Ia akan menerima berbagai informasi dan dia juga akan menyebarkan berbagai informasi. Terakhir adalah peran pengambil keputusan, di mana seorang manajer akan menjadi seorang entrepreneur. Dia akan merumuskan berbagai aktivitas-aktivitas baru dan dia juga akan menangani berbagai gangguan yang terjadi pada perusahaannya. Oke, sekian materi yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video aku. Thank you for watching. Bye-bye.